Shalom, salam dalam kasih Kristus. Bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali dalam perlindungan anak. Kita yakin dan percaya dalam masa-masa ini, masa pandemi ini, Tuhan tetap memberkati hidup kita dan senantiasa melindungi keluarga kita semuanya. Topik kali ini berbicara konflik dan solusinya. Kenapa konflik bisa terjadi di dalam setiap keluarga? Memang tidak bisa dihindari apa yang dinamakan konflik. Penyebab terjadinya konflik bisa juga masalah komunikasi, tidak saling mengerti, dan tidak saling menerima. Keunikan-keunikan ini yang kadang-kala membuat suatu konflik, dan memang dengan latar belakang yang berbeda untuk disatukan memang tidak mudah. Biasanya konflik karena mereka masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda. Sesungguhnya konflik dapat memberi efek positif jika konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pengaruhnya pada tiap-tiap pribadi cukup baik, selain memberi pengalaman di dalam mengatasi berbagai konflik yang ada, dapat juga meningkatkan apa yang dinamakan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi-situasi selanjutnya, dan keluarga kita tidak akan tergoncang karena kita sudah mengerti biasa untuk menangani suatu konflik terjadi di dalam rumah tangga kita. Namun sisi lain, konflik memberikan efek negatif apabila tidak diselesaikan dengan baik, sebab akan menghasilkan terganggunya suatu hubungan dengan sesama, menimbulkan kebencian dan sikap permusuhan, kerenggangan, bahkan bisa menimbulkan gangguan baik secara mental maupun fisik, apalagi berdampak juga untuk anak-anak. Definisi dari konflik dari keluarga sendiri bahwa sekecil apapun bisa menjadikan satu konflik kalau masing-masing tidak bisa menyesuaikan diri. Untuk itu konflik perlu dipahami dipelajari dan dicarikan solusinya. Tidak berdiam diri sudah begitu aja. Namun bagaimana untuk mencari solusi dalam konflik keluarga? Ada beberapa pandangan bagaimana cara penyelesaian masalah dalam konflik. Yang pertama yaitu biasanya pandangan dengan menguasai atau mendominasi antara satu dengan yang lain, merasa berkuasa dan mendominasi dalam keluarga. Hal ini tidaklah baik. Yang kedua, dengan cara menghindar. Mungkin kita berpikir dalam konflik lebih baik nggak mau rame-rame, lebih baik menghindar ya sudah diam aja gitu. Ini pun sebenarnya tidak menyelesaikan suatu masalah, karena yang satu bisa menang, yang satunya dianggap aja kalah, atau yang dinamakan sudah berdiam diri aja, menerima apa adanya gitu ya. Nah, ini pun tidak baik juga. Yang ketiga yaitu menurut atau mengikuti kemauan pasangan kita. Juga kadang kita tidak mau rame juga, lebih baik mengikuti kemauan pasangan kita daripada nanti rame, nggak suka bertengkar, konflik terus, karena kita kadang-kadang kita mengetahui sifat pasangan kita yang seperti ini, nanti jadi marah, nanti jadi masalah lain lagi lebih besar. Nah, kadang-kadang kita mengikuti kemauan pasangan kita. Yang keempat, sebenarnya hal ini baik juga, yaitu dengan kompromi. Yang artinya kompromi setidak-tidaknya mengikuti dengan salah satu pendapat atau pemikiran dari satu pihak gitu. Bisa dikompromikan
untuk bisa disetujui. Namun ini perlu kejujuran antara satu dengan yang lain. Nah, yang paling tepat perlunya apa yang dinamakan kerjasama, keterbukaan, yaitu kedua belah pihak berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing atau pemikiran dan solusinya. Seringkali yang terjadi konflik yaitu hal-hal sederhana, contohnya masalah komunikasi. Karena dengan komunikasi ini biasanya karena ketidakjelasan membuat terjadi konflik. Makanya perlu penjelasan, perlu pemikiran bersama-sama, pembahasan ya yang sama. Dengan demikian akan kelihatan pokok masalahnya. Bisa juga sebenarnya dua-duanya baik dan benar. Namun karena penyampaian yang tidak tepat, ini yang menjadikan suatu konflik. Itu ya. Nah, untuk bisa bekerja sama ada yang perlu dilakukan, yaitu harus diakui adanya suatu konflik gitu ya, suatu perbedaan ya pendapat atau apa ya, harus diakui seperti itu. Jadi jangan anggap bahwa suatu konflik itu dianggap remeh atau sudah biasa, nggak ada penyelesaian. Yang kedua, bisa mengkomunikasikan ya dan mengakui kebutuhan atau keinginan kita masing-masing ya, diutarakan ya, maunya itu seperti ini loh gitu. Kadang-kala komunikasi seperti itu ya, maunya seperti ini loh, keinginannya seperti ini loh ya, karepnya seperti ini loh ya. Nah, ini kadang-kala yang tidak bisa ditangkap antara satu dengan lain. Tapi kalau ada penjelasan, keterbukaan, itu akan enak gitu ya. Apa yang diinginkan itu yang perlu disampaikan. Yang ketiga yaitu memikirkan alternatif penyelesaian. Nah, bisa juga ada beberapa alternatif, caranya gimana gitu. Nah, ini juga membutuhkan apa yang dinamakan waktu. Kadang-kala suatu perbedaan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Ya, pertama kali mungkin satunya setuju, satunya tidak setuju. Tapi biasanya dengan waktu kita mempunyai alternatif lain dan jadikan jalan tengah gitu ya. Yang terbaik mungkin seperti ini. Nah, dan merasa mereka akan mendapatkan kemenangan ya, juga seperti itu. Yang keempat yaitu memilih alternatif yang memenuhi keinginan masing-masing pihak ya. Ini tadi maksudnya seperti itu ya. Dan yang kelima yaitu terutama kita bisa punya komitmen bersama, semua tujuan untuk kebaikan di dalam keluarga. Ini yang penting ya. Nah, ini yang kita butuhkan ya dalam pribadi masing-masing, yaitu alat konflik dari orang tua. Pertama yaitu apabila konflik itu tidak bisa dihindari, cobalah untuk berhenti dan ambil nafas. Maksudnya begini ya, sudahlah kalau daripada berkepanjangan, coba berhenti dulu dan mengambil nafas ya, dalam membantu untuk menenangkan ya pertengkaran ya, atau mengambil respon mundur atau mengalah dulu ya, untuk berpikir dengan jernih, karena dengan emosi tidaklah bisa menyelesaikan apa yang dinamakan konflik ya. Dengan demikian kita bisa melihat situasi dan kondisi dan mulai tenang. Setelah tenang baru kita mulai jernih untuk berpikir. Dan kalau kelihatan ada waktu untuk kita bicara, bicaralah ya. Kalau itu ada suatu kesempatan, apa pemikiran kita bisa kita utarakan. Yang kedua, berilah kata-kata penghargaan dan nada suara yang tenang dan kelemah lembutan ya. Perlu ini ya, kata-kata penghargaan, contohnya memang ya, contohnya memang apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan itu betul. Baru kita ngomong namun, tapi gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi dalam komunikasi penting sekali. Wah, contohnya kita bisa mengatakan idemu itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi bagaimana dengan keadaan kita? Tidakkah kita berpikir? Nah, seperti inilah membuat suatu kata-kata penghargaan ya. Nah, terus tenang, lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kita lemah gitu ya, kita merasa lemah gitu. Lemah lembut itu yaitu lemah lembut memang ya, bahasanya seperti itu ya. Ternyata lebih dari 90% komunikasi tidak akan diterima dari kata-kata yang kita katakan waktu kita sendiri dalam kondisi emosional ya. Maaf, mungkin karena waktunya ya, kita akan lanjutkan untuk bulan depan ya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa WA ke saya. Bulan depan kita bisa membahas kembali ya. Maaf karena waktunya terbatas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.